Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kesempatan yang berbahagia ini, saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Ibu, Bala Keselamatan di seluruh dunia, khususnya di Gereja Bala Keselamatan di teritori Indonesia, dan spesial buat ibu-ibu di Koros 2 Manado. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, memberkati kita sekalian. Di pagi yang berbahagia ini, saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang disampaikan oleh teritori kita, yaitu teladan hidup Ibu Musa atau visi seorang ibu, yang pembacaannya dikutip di dalam kitab Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat 20, kemudian Ibrani pasal 11 ayat 23, 24 dan 25. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saja, yang mengatakan demikian. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya lah bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang Ina menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Kemudian saudara-saudara, pembacaan berikutnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Saya membaca ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa
Setelah dewasa, ia menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merenungkan satu tema penting seperti yang saya telah sebutkan di atas, yaitu teladan hidup Ibu Musa, yang didasarkan pada pembacaan Alkitab Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 dan Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai 25. Sampai sekarang kita menyadari bahwa Musa adalah seorang nabi besar dan sangat terkenal dalam sejarah agama kita. Hal demikian pun diakui oleh orang Yahudi yang menganggap Musa sebagai pemimpin hebat dan besar. Bisa dikatakan bahwa Musa berhasil di dalam menitir karirnya. Apakah Musa berjuang seorang diri? Tentu tidak. Pasti ada yang mendukungnya. Kita melihat peran orang-orang di sekitar Musa dalam kehidupannya, baik yang mendukung maupun yang merongrongnya. Marilah kita memulai dari masa bayi dan masa anak-anaknya. Secara khusus saudara-saudara, kita melihat kedua orang tuanya, ayahnya Amram dan ibunya Yochebed, yang kehidupan mereka tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab. Yang jelas, sebagai orang tua, mereka mempunyai tanggung jawab dan peran penting di dalam kehidupan Musa. Kita lihat peran yang pertama, menyelamatkan Musa karena iman. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh Amram dan Yochebed, karena mereka melihat bahwa Musa elok rupanya. Amram dan Yochebed tidak takut akan perintah Raja Firaun. Untuk selanjutnya, mereka menaruh Musa di sebuah peti dan diletakkan di tengah teberau sungai Nil untuk menghindari pembunuhan yang dilakukan Raja Firaun. Di dalam Keluaran 2 ayat yang ketiga mengatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini adalah tindakan yang penuh resiko, tetapi mereka bertindak untuk menyelamatkan Musa. Kenyataannya adalah bahwa Musa selamat dari tangan Firaun, dan ini merupakan kisah penyelamatan yang sangat penting, mengingat bahwa di waktu-waktu kemudian bayi yang diselamatkan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya yang kita kenal sebagai kisah Eksodus yang melegenda. Yang kedua, saudara-saudara, ibu yang merawat Musa semasa kecil. Diawali dari ide cerdik dari sang kakak Miriam dengan menawarkan seorang inang penyusu untuk menyusui bayi Musa yang saat itu ada di tangan putri Firaun. Tentu yang dimaksud Maryam adalah Yochebed, ibunya Musa dan ibunya juga. Dalam Keluaran 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sahut putri Firaun kepadanya,
Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan ia menyusuinya. Alkitab tidak mencatat berapa lama Yochebed merawat Musa, tetapi Alkitab mencatat Keluaran 2 ayat yang ke-10 mengatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Seorang sejarawan Yahudi mengatakan, ini adalah 2 tahun setelah kelahirannya. Tetapi ada yang berpendapat Musa berumur 3 tahun. Apakah 2 atau 3 tahun? Yang jelas, selama itu Musa di bawah asuhan ibunya dan juga ayah kandungnya. Sudah pasti bahwa didikan sebagai bangsa Israel diberikan kepada Musa. Lebih lagi, Amram dan Yochebed adalah keturunan Lewi. Apakah iman Amram dan Yochebed menular kepada Musa? Di dalam Ibrani 11 dikatakan ayat yang ke-23 dan ke-24, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak Firaun. Dan akhirnya saudara-saudara, Musa menunjukkan imannya. Bisa dikatakan bahwa inilah pengaruh besar Amram dan Yochebed dalam kehidupan Musa, sehingga Musa menjadi orang yang diperkenan oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita berikan pengaruh positif kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang yang berhasil, sekaligus orang yang takut akan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dan spesial kepada anak-anak yang kami kasihi, yang masih memiliki orang tua, memiliki seorang ibu. Sayangi, hormatilah ibu, berilah perhatian kepada ibu. Jangan ketika pada waktu ia telah meninggalkan dunia yang fana ini, lalu segala kebaikan Anda tunjukkan yang tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mendoakan kiranya semua anak-anak yang masih memiliki orang tua, yang memiliki ibu sekalipun ia sudah tua, berikanlah perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, mampukanlah kami sebagai seorang ibu untuk memberikan pengaruh positif bagi anak-anak kami, agar mereka bisa bertumbuh dalam kasih dan kemurnian Tuhan, mau menjadi anak-anak yang mengasihi, menyayangi,
bukan saja di saat memperingati hari ibu ini, namun untuk seumur hidup mereka mewujudkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan ibu bagi kami. Jadikanlah mereka menjadi ibu yang benar-benar mencintai anaknya seumur hidup ini. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.